Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salatan wa salaman da'imaini ala habibina Muhammad al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Para jamaah salat maghrib Masjid Nurul Quwa, bismillah, alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali beraktivitas di tengah kesibukan kita untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yang salah satunya adalah kita bisa istiqomah walaupun dalam kondisi hujan untuk terus berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk terus taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan kita semua lewat hadis-hadis beliau dan lewat firman-firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu tantangan dakwah di zaman Rasulullah dan tantangan dakwah di zaman sekarang ini sangat jauh berbeda. Di zaman Rasulullah tidak secanggih seperti kita pada saat ini. Tidak ada media sosial, tidak ada HP, tidak ada Android, tidak ada laptop. Pada saat ini kalau kita takar-takar, kalau kita timbang-timbang, ini semakin tahun semakin mendekati akhir, tantangan kita ini bertambah kompleks. 20 tahun yang lalu kita mungkin bisa menghindari dosa mata, paling mata dosa ketika melihat barang-barang maksiat secara kasat mata di pergaulan kita sehari-hari. Tapi pada saat ini dosa mata tambah gampang karena tidak harus keluar rumah, itu sudah bisa di HP, Pak. Maka betul kata guru saya ini bahwa jerat-jerat syaitan itu semakin mendekati akhir akan terus sesuai dengan perkembangan zaman. Di media sosial ini maka jerat-jerat setan ini akan terus bermunculan, apalagi mendekati pemilu tahun 2024. Fitnah-fitnah, saling gontok-gontokan, saling mencela, saling menjelek-jelekkan, ini sudah bukan menjadi rahasia kita lagi, bahkan menjadi konsumsi kita sehari-hari. Maka di kajian hari ini saya akan memulai beberapa hadis Nabi yang pernah disabdakan beliau 1400 tahun yang lalu, yang bunyinya adalah kata Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, akan datang suatu zaman di mana orang-orang itu berkumpul di masjid untuk sholat berjamaah seperti kita ini, Pak. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka itu yang mukmin. Sekali lagi saya ulangi, akan datang suatu zaman di mana orang-orang berkumpul di masjid untuk sholat berjamaah, tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang mukmin. Sabda Rasulullah ini perlu kita cermati. Loh, aku kan bisa sholat jamaah, masa belum dikatakan orang mukmin?
Bapak Ibu sekalian, orang sholat itu bukan tanda-tanda orang mukmin, tapi termasuk indikatornya dia seorang muslim. Orang Islam, orang muslim belum tentu mukmin, tapi orang mukmin sudah tentu itu muslim. Lah, apa maksudnya dari perkataan Rasulullah? Mungkin karena ini adalah kajian yang didahului dengan hadis, maka sedikit kita akan mengulas tentang ciri-ciri orang mukmin itu. Dan sekarang ini terjadi, Pak. Terjadi. Salat berjamaah masjid, tapi tidak seorang pun yang mereka mukmin katanya. Ini menarik. Akan muncul pertanyaan, mengapa kok seperti itu terjadi? Apa sih tanda-tanda orang mukmin? Di dalam beberapa hadis Rasulullah juga menyebutkan di antara tanda-tandanya di antaranya. Pertanyaan besarnya itu apa? Rasulullah pernah bersabda di dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Di antara tanda-tanda orang yang mukmin adalah mereka yang menghormati tetangganya. Intinya, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, segala ritual yang kita kerjakan, baik itu ritual sholat, nah ini yang kita kerjakan ini kan ritual, ya, dan ibaratkan sebuah buah-buahan. Sholat yang kita kerjakan ini adalah kulitnya. Ada kulit, ada isi, ada rasa. Dan tiga-tiganya nggak bisa ditinggalkan. Kulit penting, isi penting, rasa juga penting. Maka kita jangan terjebak oleh ritual-ritual itu, tapi kita belum memahami makna dari sholat itu sendiri, apa sih artinya. Allah sudah mengingatkan, sudah memberitahukan kepada kita semua bahwa sholat itu bisa mencegah kepada perbuatan fahsya dan perbuatan mungkar. Maka di hadis yang lain Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholatnya tidak bisa mencegah dari kemungkaran dan fahsya, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah. Sah, tapi sholatnya enggak diterima oleh Allah. Apa indikator-indikator tadi? Ternyata ibadah sosial itu jauh lebih penting daripada ibadah ritual itu sih. Kalau berbicara pahala, banyak ibadah ritual itu terhapus gara-gara ibadah sosial. Contoh di dalam Al-Quran Allah menyebut sedekah itu ibadah, Pak. Zakat, sedekah. Tapi Allah di dalam Al-Quran menyebutkan qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha ada. Perkataan yang baik jauh lebih baik, ya, qaulun ma'ruf, yang ma'ruf itu ya yang baik lah, jauh lebih baik di antara daripada sedekah yang diikuti oleh menyakiti orang yang dikasih sedekah. Ingat, qaulun ma'rufun. Bahkan di dalam ayat Al-Ma'un Allah berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin." Maka celakalah orang yang sholat. Orang sholat tapi masih dianggap celaka. Siapakah itu? Alladzi, ya, awailul lil musallin alladzi, gimana Pak? Tadi Pak, lanjutnya Pak. Awailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun walladziina hum yura'una wa yamna'ul ma'un. Orang yang sholat itu adalah orang yang lalai terhadap nilai-nilai sholatnya, bukan nilai. Kalau lalai itu kan mungkin bukan lupa Pak, nilai-nilai sholatnya. Jadi hanya sholat itu hanya ritual saja. Alladzina hum yura'un
orang yang sholat tapi riak, kepingin dipuji oleh manusia, itu dianggap celaka loh Pak. Yuraun goyam naunal maun, mereka yang sholat tapi di sisi lain dia bakhil bin medit, dianggap celaka ini. Berarti ibadah sosial dan ibadah ritual itu harus semuanya beriringan. Tapi mengapa kok yang terjadi selama ini orang yang sholatnya rajin tapi maksiatnya juga jalan? Ada kemungkinan dia belum memperbaiki sholatnya, ada kemungkinan dia tidak tahu apa yang terkandung di dalam sholatnya, ada kemungkinan sholat yang dikerjakan hanya menggugurkan kewajiban. Sing penting aku sholat, sing penting aku gak dosa, nek gak dosa aku gak mlebu neraka. Ini yang bahaya Pak. Walaupun itu juga tidak salah, tapi kalau sholat hanya berhenti di ritual, maka hati-hati dengan sholatnya. Maka ayo, bagaimana biar sholat ini sesuai dengan apa yang diharapkan Allah. Sholat yang kita kerjakan ini bisa mencegah kemungkaran, bisa mencegah fahsya, kejelekan dan kejahatan. Harus kita dalami sholat itu Pak, gerakannya, bacaannya, kandungannya yang ada di dalam sholat. Ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, apa kandungannya, apa maksudnya, apa nilai-nilai yang harus kita ambil dari sholat itu sendiri. Ketika Al-Fatihah, apa kandungan Al-Fatihah itu, apa doa kita. Ketika kita i'tidal itu ada lengkap Pak. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya katakan bahwa sholat itu yang kita kerjakan itu adalah merupakan perintah agama, perintah Allah, dan barang siapa yang sholat itu menandakan dia seorang muslim. Tapi tidak cukup hanya muslim, maka sholatnya itu juga harus melahirkan nilai-nilai positif, nilai-nilai kedermawanan, nilai-nilai kesolehan di dalam bermasyarakat. Enggak cukup soleh ritual, tapi juga wajib soleh sosial. Berapa banyak di antara kita soleh secara ritual tapi tidak soleh secara sosial. Maka hadis pertama sudah merupakan salah satu bentuk teguran buat kita, bahwa barang siapa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Jadi intinya barang siapa orang yang sholatnya rajin tapi dengan tetangganya sering kisru, sering tukaran, sering menyakiti tetangganya, ada kemungkinan sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Sahnya sah Pak, tapi tidak terima nilai-nilai kebaikannya. Tanda orang mukmin yang pertama. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia senang menyambung tali persaudaraan, menyambung tali silaturahim, baik dengan temannya maupun dengan musuhnya. Hati-hati Pak dengan kita Pak. Orang yang biasanya kalau sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan bersih hatinya Pak. Kenapa? Karena sholat yang kita kerjakan itu ibaratkan kita ingin menciptakan suatu medan magnet ke besi, maka magnet itu kita gosokkan. Jadi penting sholat juga untuk menciptakan medan magnet itu, digosok tiap hari, maka besi yang tidak ada medan magnetnya akan tercipta juga medan magnet. Kenapa? Karena kita gosokkan. Digosok tiap hari, besi yang seharusnya tidak lengket dengan besi dengan yang lain, itu kalau digosokkan tiap hari maka dia akan lengket. Karena seperti itu Pak. Maka sholat yang kita kerjakan itu tetap wajib dan kita ulang-ulangi lagi Pak. Makanya sholat kan nggak ada perubahan Pak. Ya ruku seperti itu, sujud seperti itu, nggak ada modifikasi. Kenapa? Karena itu akan menjadi kebiasaan buat kita. Siapa tahu dengan pengulangan itu akan membersihkan jiwa kita, akan membersihkan hati kita, dan pada akhirnya kita sadar, oh apa sih makna dari sholat itu sendiri. Maka tidak cukup kalau hanya sholatnya dikerjakan, tapi harus didalami Pak, makna daripada sholat itu sendiri. Sekali lagi, orang kalau sholatnya baik, kalau dia orang mukmin sejati, maka dia senang menjalin silaturahim. Tanda-tanda kebersihan hati seseorang,
Pak. Tanda-tanda kebersihan hati seseorang, Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam hati panjenengan tidak ada rasa marah, tidak ada rasa mangkel. Oh, bahasa Indonesia apa? Mangkel itu kan bahasa Jawa, Pak. Pak, mangkel bahasa Jawa ini. Dongkol. Tanda-tanda kebersihan hati seseorang itu tidak ada rasa dongkol dengan saudaranya. Tanda-tanda kebersihan hati seseorang itu panjenengan tidak pernah memblokir bahkan kepada musuh panjenengan. Ayo, kita lihat aja berapa orang yang kita blokir. Karena mangkel kita blokir, karena mangkel kita blokir. Berarti itu ketidakbersihan hati kita. Kalau masih merasa punya musuh pada saat ini, berarti hati kita belum bersih. Salat kita seharusnya menjadi pembersih jiwa kita, itu masih belum mampu untuk menjadi salah satu pembersih dalam hati kita. Bagaimana caranya, Pak? Tetap dikerjakan sebagaimana tadi magnet. Tapi tidak cukup hanya dikerjakan, tapi diperdalam, diilmui salatnya. Kalau tidak diilmui salatnya seperti orang sholat tapi tidak menjiwai, yaitu Pak, kepingin cepat selesai, Allahu Akbarnya tidak tumaknina, rukuknya tidak sempurna karena tidak menjiwai, Pak. Maka ketika ada salah satu ustadz yang pernah viral ya di Blitar dengan sholat taraweh 23 rakaat hanya diselesaikan dengan 7 menit. Ketika dibilang kok hanya 7 menit, kenapa? Timbang tidak sholat, timbang main reme, timbang mainan, itu timbangan rusak itu, Pak. Maka satu bulan lalu sudah sampaikan, ada orang yang sholat tapi dia mencuri sholatnya. Siapakah orang yang mencuri dalam sholat? Dia yang sholat tapi dia tidak tumaknina, maka dia termasuk orang yang mencuri dalam sholatnya. Renungan buat kita semua, sudah berapa kali kita sholat tapi sholat kita buru-buru. Jangan, Pak, kita selesaikan, kita tumaknina, bismillah. Saya masih melihat kadang ketika ruku, ya itu tetap penting, Pak. Syarat dan rukunya kita penting. Ruku kadang rukunya kurang sempurna. Ruku yang sempurna sesuai dengan kaidah fikih itu harus lurus antara punggung dengan kepala. Saya masih melihat jamaah, apalagi sholat Jumat ya di sini. Jadi rukuknya itu masih sedikit berapa derajat ya. Jadi masih kayak orang berdiri. Cara Allahu Akbarnya juga masih kurang sempurna. Dari situlah kita bisa memahami, Pak, bahwa orang ini masih belum paham apa nilai-nilai yang ada di dalam sholat. Yang ada adalah sing penting aku sholat, mari enggak sholat bebas tanggungan. Seharusnya kan sholat ini menjadi wasilah kita, Pak, untuk kita mengadu kepada Allah, untuk kita bermunajat kepada Allah, untuk kita berdialog kepada Allah. Sholat itu adalah salah satu cinta kita kepada Allah. Ibaratkan kita, Pak, dulu ketika kita masih pendekatan dengan calon istri kita, atau mungkin masih tunangan, Pak. Saya tidak akan menyebut pacaran. Karena didasari oleh rasa cinta, ketika kita ke rumahnya calon istri, karena dasarnya cinta, Pak Selamat itu tidak kepingin cepat pulang, Pak. Betul nggak, Pak Selamat? Ketika main ke rumahnya, karena dia senang berbicara dengan calon istri. Dasarnya apa? Cinta. Jadi Kak Kroso namo mulai maghrib sampai jam 09 Kak Kroso. Lupis jam 09. Kenapa? Dasarnya cinta. Nah, kalau sholat yang kita kerjakan, bahwa itu sudah dititahkan oleh Allah bahwa sholat itu komunikasi dengan Allah sebagai rasa cinta kita kepada Allah. Kok kita kepingin buru-buru? Berarti kita masih belum cinta dengan Allah. Cinta dengan Allah. Padahal kita berkomunikasi, berdialog dengan Allah, hendak kepingin cepat selesai. 23 rakaat diselesaikan dengan 7 menit. Alhamdulillah, di masjid kita Nabawiyyah ini kita masih setengah-setengah, Pak. Enggak terlalu cepat, ya enggak terlalu berat juga, ya enggak terlalu lambat. Karena kalau terlalu lambat juga kadang sing nom-nom iki, Pak, gede sering teriak-teriak. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini salat tarawih, Pak.
Iku saking kepengennya sing belakang, amin. Ini Pak. Iku seakan-akan misalkan ojo lelet, seakan-akan begitu. Ini perlu kita pahamkan kepada anak-anak kita ini, bahwa sholat itu kita komunikasi dengan Allah. Kalau saya ingin mempertimbangkan, mohon maaf sekali lagi, ini saya menyimpulkan, kalau sholat 23 rakaat harus dikerjakan dengan 7 menit, mending gak sholat Pak. Itu penghinaan buat Allah sudah itu. Itu termasuk pencuri dalam sholat, apalagi sholat tarawih itu sunnah. Kita perdalam lebih kepada bahwa tanda dari seseorang itu adalah mukmin itu adalah kalau kita sekali lagi yang pertama fal yukrim dhaifahu, yang kedua fal yassir rahmahu. Maka ayo kita tunjukkan Pak bahwa kita ini muslim, bahwa kita ini mukmin, maka dengan tetangga harus baik. Yang ketiga kata Rasulullah, tanda-tanda orang mukmin yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ini yang ketiga ya. Wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik atau diam. Pilihannya enggak ada lagi, Pak. Jadi yang indikator orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw yasmut, maka berkata yang benar. Kalau tidak bisa berkata yang benar, diem. Renungan buat kita, sudah berapa banyak perkataan kita menyakiti hati saudara kita? Sudah berapa kali pembicaraan kita, omongan kita ini menyakiti hati istri kita? Sudah berapa banyak pembicaraan kita, omongan kita ini yang keluar dari lisan kita ini menyakiti teman kita di kantor, menyakiti saudara kita di tetangga, menyakiti saudara kita di tempat manapun. Sudah berapa banyak itu Pak. Maka kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik Pak. Pilihannya itu saja, berkata yang baik. Nikah isok mingkem. Tapi ini bapak-bapak insya Allah lebih bisa diatur ya. Maka kata kiai saya, kata Kiai Anwar Zahid ini, laki dengan perempuan itu memang beda. Nih laki itu sesuai dengan nenek moyangnya, Adam itu mingkem. Adam. Kalau ada yang tanya satu, jawabannya satu. Itu laki-laki Pak. Pak Slamet mau kemana? Pak Slamet dari mana? Dari masjid. Cukup. Itu laki-laki Pak. Kalau ini perempuan, dari mana? Dari Bu Hawa. Ini mangap Pak. Mangap. Kalau perempuan, kalau ibu-ibu, kalau ditanya satu jawabannya 10. Bu dari mana? Dari masjid. Jalannya becek, ketemu uang belanja mau kak pakai kudung, terus jawabannya merentak kemana-mana Pak. Itu ibu-ibu. Makanya benar kata Rasulullah, nanti di hari kiamat isi terbanyak itu adalah perempuan. Mungkin tidak bisa menjaga lisannya itu diantaranya. Ayo kita ini kalau mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik, daripada kita berkata-kata tapi malah menyakiti saudaranya. Daripada kita berkata-kata tapi kata-kata itu tidak bermanfaat. Itu tanda-tanda iman seseorang dan hari akhir. Itu yang keempat ya, langsung ya. Tidak dianggap sebagai seorang yang beriman apabila seseorang itu tidur dalam keadaan kenyang sementara para tetangganya kelaparan di sampingnya. Loh Pak, ini soleh sosial Pak. Ya, iman kepada Allah itu soleh. Ya, salat itu adalah soleh ritual, puasa itu soleh ritual, haji itu soleh ritual, tapi kepada tetangga, memperhatikan tetangga, peduli kepada tetangga, itu adalah soleh sosial. Saya ingin mencermati fenomena-fenomena ada orang yang dengan gagahnya tiap tahun dia haji, Pak. Haji pulus, ya haji plus ya, haji plus apa haji pulus? Kalau nggak 300 juta kan nggak dapat Pak. Ya, tiap tahun, tiap 2 tahun dia haji.
tapi tetangganya kelaparan, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, boleh kita Pak, karena kita punya uang, tapi sekali lagi tidak dianggap sebagai orang yang beriman apabila seseorang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan di sampingnya. Pak, aku gak ngerti ini tonggo kelaparan, misalnya begitu kan. Di tetangga bukan hanya tetangga rumah Pak, bukan. Masih banyak saudara-saudara kita yang masih membutuhkan uang kita. Maksud saya, daripada digaya rewari haji kan hanya satu kali. Daripada nanti rewari haji plus 300 juta, 300 juta, ya sumbangkan kepada apa saja untuk saudara-saudara kita. Apalagi sekarang, mohon maaf sekali lagi ya, saudara-saudara kita yang di Palestina. Ini sekarang kita doakan mudah-mudahan Israel sama Palestina ini ya, gencatan senjata lah Pak. Dan mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin Israel yang zalim itu segera menghentikan penjajahannya. Ya, karena kita kita juga dijajah oleh Belanda. Dijajah kok 300 tahun. Itu dijajah apa keenaan? Kan gitu loh. Dijajah keenaan kan gitu. Tapi tetap apa yang harus kita hikmah sekarang, kita ambil hikmah pelajaran dari itu. Ternyata banyak hikmah. Tinggal sekarang segala sesuatu yang menjadi kejadian yang terjadi, tinggal ambil hikmahnya dan pelajarannya. Kembali ke tema sekali lagi, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, bukan hanya di haji, di ibadah-ibadah yang lain yang membutuhkan uang besar. Kalau itu sudah cukup untuk kita, ayo. Kalau kita sudah umroh misalnya sudah 2 kali atau sudah 3 kali, kok kita punya kelebihan uang, ya, atau ada uang lagi untuk rezeki, ya gak usah umroh lagi Pak, umrohkan saudaranya, saudara terdekatnya. Ada pamannya mungkin, ada ponaannya mungkin. Kalau sudah umroh semua, ada tetangganya diumrohkan. Ya dari uang kita, barangkali kita punya kelebihan, cukup 2 atau 3 kali. Karena Rasulullah juga walaupun dekat dengan Mekah, ya tidak tiap bulan umroh. Itu loh, enggak tiap bulan. Padahal kalau mau tiap 1 minggu kan umroh kan bisa. Kalau mau umroh hanya bisa dikerjakan 2 jam, selesai. Itu seakan-akan memberikan gambaran buat kita bahwa umroh ya sudah ikuti saja, cara beragamanya itu biasa-biasa saja, jangan terlalu dengan ritual itu harus kita kerjakan. Tapi ada yang lebih penting, kesolehan sosial itu jauh lebih penting daripada soleh ritual itu sendiri. Makanya ketika saya diundang oleh orang-orang yang walimatus safar ya, saya sering pesankan Pak, alhamdulillah sudah bisa umroh. Kalau nanti kuat yang 2 kali, mudah-mudahan gak apa-apa 2 kali. Kalau sudah 3 kali cukup sudah. Ini ada uang lagi, ya umrohkan saudara-saudaranya yang belum umroh. Semuanya ingin merasakan. Ya, di antara pengurus masjid ini kan hanya beberapa yang belum bisa umroh. Kan gitu. Makanya kalau nanti Pak Yahya sudah 3 kali umroh Pak Yahya, baru 1 kali. Nah, misalkan Pak Yahya, Ustaz, saya punya rezeki, tapi saya nggak umroh sendiri. Saya kan ingin mengumrohkan takmir masjid yang belum umroh. Ya subhanallah, luar biasa itu Pak. Amin Pak. Insya Allah pahalanya jauh lebih besar daripada sampai umroh sendiri. Kenapa? Ibadah sosial itu Pak. Jadi sangat sangat mutawasit, sangat moderat Islam itu Pak. Islam itu moderat. Moderatnya begini. Di dalam salat ayat tentang Jumat, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza nudiya lis-salati wa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kata Allah, apabila engkau sudah mendapatkan panggilan untuk sholat Jumat, walaupun konteksnya sholat Jumat, tapi bisa juga dikhitabkan dengan sholat-sholat yang lain. Perintahnya fas'au ila dzikrillah, maka engkau harus cepat untuk menuju masjid. Wadaru tinggalkanlah perniagaan kamu, tinggalkanlah bisnis kamu, berhenti tek. Wa idza nudiya lis salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', maka
segera kamu ingat kepada Allah, menuju kepada masjid, tinggalkan jual beli kamu atau bisnis kamu. Langsung. Gak usah nunggu adzan yang kedua. Kita masih adzan yang pertama. Tinggalkan langsung. Dzalikum khairul lakum la'allakum tattaqun. Tapi ini luar biasanya Islam menggiring kita. Ketika sudah mendapatkan panggilan kepada Allah, panggilan Allah untuk sholat, langsung, nggak ada jeda-jeda, nggak ada alasan, langsung. Tapi di ayat yang terakhir, wa idza qutiyatis sholati min yaumil wa idza qutiyatis sholati fantasiru fil ardi. Apabila sudah ditunaikan sholat, ya sudah, nggak usah kemana-mana lagi, langsung kamu menyebar ke muka bumi, cari rezeki lagi. Nggak usah suwe-suwe wiritan, buat apa juga, langsung menyebar, kecuali memang sudah pensiun, kayak Pak Sobri gitu, ya tidak apa-apa wiritan. Jadi nanti orang yang ngantor itu sudah jam 1 belum masuk juga, ditanya oleh HRD-nya, kok telat? Wiritan, istighosaan. Ya akhirnya di SP, Pak. Gimana ini? Oh ini kafir ini. Oh ini apa, bosnya ini anti Islam. Apa? Wong saya wiritan, wong saya istighosaan, kok sampai di SP. Sampai 1:30. Padahal perintahnya sudah jelas, wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi. Seakan-akan Allah memberikan isyarat buat kita, perintah kalau sudah dikerjakan sholat berjamaah, ya kerja maneh. Begitu, Pak. Jadi memang betul-betul Islam itu adalah agama yang memang sangat luar biasa, memperhatikan ibadah ritual, tapi ibadah-ibadah sosial juga harus dikerjakan, Pak. Bahkan di dalam surat Al-Quran itu lebih banyak berbicara tentang ibadah-ibadah sosial daripada ibadah-ibadah ritual. Ayo saya tanya, Pak. Ayat terpanjang di dalam Al-Quran itu adalah ayat tentang apa? Mungkin saja tahu ayat terpanjang, Pak. Pernah dengar, Pak? Ayat, bukan surat, ayat terpanjang. Saya baca kemarin, Pak. Ternyata ayat terpanjang itu adalah di dalam surat Al-An'am, tidak salah, ayat berapa itu berbicara tentang utang piutang. Itu suratnya terpanjang. Jadi kalau baca Al-Quran itu satu kaca, Pak. Ya Allah berbicara tentang utang piutang. Bagaimana Allah mengatur tentang ibadah sosial itu sampai detail, Pak. Tapi ibadah sosial, ibadah ritual, Allah tidak pernah mendetail. Gak pernah detail itu, Allah mendetail. Tentang sholat saja, ada nggak dalam Al-Quran bahwa kalau sholat kamu harus dimulai dengan takbiratul ihram, habis itu baca bacaan? Nggak ada dalam Al-Quran. Yang ada adalah aqimus sholat wa atuz zakah. Yang ada adalah kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, tiru Rasulullah, gitu saja. Maka Rasulullah itu shollu kama ra'aytumuni usolli. Kenapa? Al-Quran tidak pernah secara detail membahas tentang bahwa sholat itu dimulai oleh takbiratul ihram, diakhiri oleh salam. Yang ada itu adalah kita mencontoh Rasul, terus dibukukan oleh para ulama-ulama itu, sehingga muncullah buku fikih itu, bahwa sholat itu ada usolli, ada niat, ada takbiratul ihram. Tapi Al-Quran tidak secara detail. Tapi kalau misalnya ibadah sosial, Pak, detail. Perhatikan ayat tentang utang itu, Pak. Apabila engkau berniaga, bertransaksi tentang hutang piutang, kata Allah, maka harus mendatangkan 2 orang saksi laki-laki. Kalau enggak ada saksi laki-laki, maka harus didatangkan lagi, diganti dengan 2 orang perempuan. Berarti 1 laki-laki, 2 orang perempuan. Dan kamu catat tentang hutang piutang itu. Tidak boleh orang utang itu tidak dicatat. Jelas dalam Al-Quran, detail Al-Quran menjelaskan. Luar biasa. Ini salah satu contoh saja bahwa Allah itu betul-betul memperhatikan tentang ibadah-ibadah sosial, tentang konsep-konsep sosial di dalam Al-Quran. Seakan-akan Allah memberikan peringatan buat kita bahwa ini bahaya kalau tentang sosial ini tidak diperhatikan.
Coba nanti dilihat ya ayat terpanjang. Saya kemarin sudah bahas di kantor saya itu luar biasa ya Allah. Ternyata ini ayat terpanjang bukan bahas tentang puasa, bukan bahas tentang haji, bukan bahas tentang zakat, tapi berbicara tentang utang piutang. Utang piutang kan hubungannya kita dengan siapa? Dengan manusia. Kan begitu Pak Selamat ya. Utang dulu 100, ini catat Pak. Utang dulu 100 itu harus ada saksinya itu. Saksinya harus 2 orang. Tapi apa yang terjadi kadang kita gak memperhatikan. Itu sudah jelas Al-Quran. Ada lagi ayat yang panjang Pak. Tentang apa? Tentang warisan. Panjang itu, detail itu. Bapak dapat berapa, ibu dapat berapa, kalau ada yang meninggal, saudara dapat berapa, adik dapat berapa, anak dapat, detail Pak. Itu semuanya ibadah-ibadah sosial, didetail sekali. Karena kadang yang menjadi permasalahan di sosial itu adalah hablum minan nasnya itu Pak. Itu yang akan menjadi masalah sosial di antara kita semua. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, tentu kita ini terus memperdalam ibadah-ibadah ritual, harus Pak, sesuai dengan syarat rukunnya. Puasa harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Tapi apa makna yang terkandung dari puasa? Apa makna yang terkandung dalam sholat? Apa nilai-nilai sosial yang terkandung dalam haji? Apa nilai-nilai sosial yang terkandung dalam sholat? Ada semua itu. Ada semua itu. Ya, nilai-nilai sosial yang ada dalam haji. Mungkin yang sudah haji. Ketika manasik kemarin Pak Adi diajarkan nopo nilai-nilai sosialnya nih Pak. Diajari gitu. Harus ada nilai-nilai sosial ya Pak. Jadi ketika wukuf, apa sih nilai-nilai sosialnya itu? Ketika kita tawaf, apa nilai-nilai sosialnya? Ada Pak. Setiap gerakan itu ada nilai-nilai sosialnya. Kenapa? Setiap ibadah ritual tetap berdampak kepada interaksi sosial kita. Kalau kita paham, apa sih nilai-nilai sosial kita? Sa'i 7 kali ya, dari Safa dan Marwah itu ada nilai Pak. Istilahnya kalau dalam dunia tasawuf itu ada hakikatnya ya, kata Pak Otong, ada makrifatnya, ada hakikatnya, ada tarekahnya, dan dalam setiap itu mesti ada. Sayang kita ini jarang memperdalam hal-hal yang berbau dengan konteks sosial. Kita kadang nggak tahu bahwa di dalam Al-Quran itu ayat-ayat tentang sosial itu luar biasa, detail, jelentreh, dan sangat mendalam sekali kalau Al-Quran menjelaskan tentang konteks-konteks sosial itu. Bahwa ibu sekalian dirahmati Allah, yang keempat tadi tidak dianggap sebagai orang yang beriman. Sekali lagi, apabila seorang tidur dalam keadaan kenyang sementara para tetangganya kelaparan. Luar biasa ini Pak. Jadi kalau kita ini kenyang saja, kalau tetangganya kelaparan, kita diazab oleh Allah ini. Mengambil 4 macam hadis di atas, tentu kita akan melihat bahwa tanda seorang mukmin itu terlihat dari tanggung jawabnya di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita Pak, sholat, jamaah rajin, puasa Senin Kamis rajin, tapi ngerasani tetangga juga rajin, tidak peduli terhadap tetangganya juga rajin, maka kita masih sebatas seorang muslim, bukan seorang mukmin. Kalau dia menghormati tetangganya, menyambung tali silaturahim, menyambung tali persaudaraan, berbicara yang baik, nikah bisa berbicara dengan yang baik, dia diam, memiliki keprihatinan antar tetangga, antar saudara terhadap penderitaan orang lain, maka barulah dia dikatakan sebagai seorang mukmin. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang juga menjelaskan tentang indikator orang-orang mukmin. Bahkan saya pernah di forum ini, di majelis ini, bahkan di mimbar sudah pernah menjelaskan bahwa takwa itu benar ya, mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya. Tapi indikator takwa itu tetap kepada sosial. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardh uiddatil muttaqin. Maka bersegeralah kamu menuju ampunan Allah, bertaubat kepada Allah, bersegeralah untuk surganya Allah yang
dipersiapkan kepada yang luasnya seluas langit dan bumi, yang mana surga itu dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Saya sudah pernah menyampaikan bahwa tanda-tanda orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah turun dari masjid, dia itikaf terus, dia pegang tasbih tiap hari. Bukan itu orang bertakwa, Pak. Ternyata Al-Quran juga menjelaskan uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, bahwa orang yang bertakwa sekali lagi ada di dimensi sosialnya, orang yang senang bersedekah baik dalam keadaan dia sempit maupun dalam keadaan dia lapar. Indikator pertama orang bertakwa tadi orang mukmin, Pak. Jadi ada sangkut pautnya antara mukmin dengan takwa tadi. Jadi kalau kita senang bersedekah baik dalam keadaan kita ini tidak sedikit, kita juga kesulitan tapi masih senang bersedekah, maka itu tanda-tanda di antara orang bertakwa. Yang kedua, alladzina sufiyu bisarun wadarun wal kadhimil wa'id, orang yang bisa menahan amarah. Itu tanda-tanda orang bertakwa, Pak. Kan ada orang itu, Pak, sholatnya rajin, ininya rajin, tapi sering marah-marah yang tidak ada alasannya. Wal afina annas, dia susah memaafkan orang lain. Tidak akan pernah memaafkan orang itu. Sudah terlalu banyak salahnya dia. Padahal sholatnya rajin, Pak. Padahal puasanya Senin Kemis. Berarti sholatnya dia, puasanya dia, hajinya dia, zakatnya dia belum berdampak kepada dimensi sosialnya. Apa makna rangkuman dari materi kali ini? Ayo, sholat tetap wajib kita kerjakan sebagaimana kita tahu bahwa sholat itu juga wajib, tapi jika hanya terbatas oleh ritual, ayo kita perdalam lagi, Pak. 4, ya, jangan menyakiti tetangga, hormati tetangga. Yang kedua, perbanyak silaturahim. Yang ketiga tadi adalah berkata yang baik. Kalau tidak mau berkata yang baik, lebih baik diam. Yang keempat adalah lebih peduli terhadap penderitaan saudara-saudara kita. Sekarang saudara kita di Palestina lagi membutuhkan. Monggo, memang kalau Bapak Takmir mau ada khusus menggalang dana untuk saudara-saudara yang di Palestina yang sekarang lagi membutuhkan uluran tangan kita. Ada anak yang diperkosa, ya, ada seorang anak perempuan diperkosa di depan orang tuanya, Pak. Ada seorang anak kecil dibunuh, dipenggal kepalanya di depan orang tuanya oleh orang-orang Israel laknatullah. Maka saya mengetuk kepada Bapak Ibu sekalian yang mungkin ingin berbagi untuk saudara kita di Palestina. Mungkin Pak Takmir, Pak Otong bisa juga mengumumkan di grup Takmir itu khusus untuk Palestina. Siapa tahu mungkin nanti di hari kiamat itu juga menjadi penolong kita, Pak. Mudah-mudahan sekali lagi Allah melindungi saudara-saudara kita yang di Palestina. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa lambatal hisab. Allahumma qi annal bana wal waba wal fahsha wal munkar was sada'id wal mihal ma dhahara minha wa ma batan Ambalatina Indonesia hada ya Allah, wa min buldanil muslimin wa bil khusus Palestin ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al afa minkum akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.